sudah yakin menang. Percuma saya misalnya nanti tetap jadi perwira angkatan darat, tapi orang tua saya nggak ridho gitu kan, hidup saya nggak barokah kan. Esensi dari rasa suka dengan lawan jenis itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SMA Hikmah Surabaya, channel yang penuh inspirasi dan makna. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya sengaja pakai baju pramuka karena memang di tengah-tengah kita ini hadir para pemuda hebat yang layaknya mereka seperti tunas kelapa yang sedang berada di masa-masa emasnya. Nah, mereka ini akan bersama kita untuk menginspirasi para pemirsa, terutama bagaimana fase perjalanan masa muda mereka ternyata penuh dengan prestasi, penuh dengan perjuangan, dan yang tak kalah penting, mereka sekarang sudah mencapai apa yang diinginkan oleh banyak pelajar, yaitu sudah diterima di perguruan tinggi yang sangat prestisius ya, Institut Teknologi 10 November. Tapi tanpa tes, jalurnya adalah free pass, jalur di mana mereka memenangkan sebuah kompetisi dan hasil dari kemenangan itu mereka dapat tiket gratis untuk diterima di Institut Teknologi 10 November. Tanpa berpanjang kata, saya akan sapa para pemuda hebat di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Ahmad Dian Dava, Mas Naufal Pano, dan Mas Pijar. Bisa dikenalkan sekilas nama dan kelas berapa, angkatan berapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Dian Dava Yudhistira, bisa dipanggil Dava. Saya dari kelas IPA 3 angkatan 14. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Bujatullah Vano, biasa dipanggil Vano, dari kelas 12 MIPA 3 angkatan 14 SMA Hikmah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldin Pijar Zaman, biasa dipanggil Pijar. Saya dari 12 MIPA 2 angkatan 14 SMA Hikmah Surabaya. Ya, Masya Allah, luar biasa ini. Mas Dava, Mas Pano, sama Mas Pijar ya. Ini sekarang alma maternya SMA. Tapi sebenarnya kan sudah punya alma mater ITS ya. Wah, luar biasa. Ini gimana ini? Ada yang bisa menceritakan enggak? Kok bisa kalian dapat free pass di ITS untuk tahun 2021? Siapa ini yang bisa memulai? Mas Dava dulu mungkin ya. Ya, ini kita saya sama Mas Pano ini ya. Iya ya, gimana? Perjuangan panjang dari kelas 10. Oh, dari kelas 10? Gitu. Di awalnya yang tahu ada lomba namanya Bionix itu. Ya. Yang tahu itu Pano. Nah, Pano itu ngajak saya untuk ikut lomba di sistem informasi ITS. Oh. Dan saya Itu kelas 1 ya? kelas 10 ya. Terus saya tidak tertarik, ya saya ikut aja deh. Setelah lomba penyisian terus masuk semifinal, ternyata kami berdua ini mendapat peringkat 7. Nah, sedangkan yang diambil untuk final itu 5 besar. Oh, berarti kurang 2 poin masuk final ya? Ya, saya mikir, wah kurang dikit bisa Dikit. masuk. Iya. Ya udahlah, tahun depan ikut lagi. Ya. Yang kelas 10. Nah, untuk yang ketika kelas 11 saya dapat partner baru. Oh, ganti pasangan. Dan dapatnya itu dari kakak kelas angkatan 13 ya, Mas Fatur. Oh, Mas Fatur. Iya. Saya lomba sama Mas Fatur, bagi tugas, saya ngerjakan apa, dia ngerjakan apa, kemudian alhamdulillah waktu semifinal pengumuman dapat nomor
berapa waktu nomor 4 kalau nggak salah, nomor 4 alhamdulillah masuk nomor 4. Oh, Diambil. bisa final. Bisa masuk final. Nah, Waktu final ini udah bingung ini karena ekspektasi awalnya tuh nggak menang. ekspektasi nggak menang, malah masuk final. Itu belum prepare, belum menyiapkan kalau menang gimana ya. Biasanya kan mikir kalau kalah gimana. Ini Kalau menang gimana? belum terpikir kalau menang gimana. Nah, itu dipersiapkan akhirnya sama Mas Fatur. Saya fokus di bagian pemrograman, bagian coding, logika semacamnya. Mas Fatur fokus di bagian bisnis dan manajemennya. Oh ya. Kemudian kami presentasi ide bisnis. Kami sudah yakin melihat presentasi dari kelompok lain itu sudah yakin menang. Iya, iya. Ya, qadarullah kami dapat juara 2. Oh, juara 2. Nah, itu pengumuman itu ketika dapat diberitahu juara 2, Mas Fatur itu down, sedih malah. Oh. Saya itu bingung, ini juara kok bingung, kok sedih. Dan ternyata ya Mas Fatur itu memang mau masuk sistem informasi ITS. Nah, juara 1 itu dapat pripas. Nah, ini dapat juara 2. Oh, targetnya pengen juara 1 supaya dapat pripas. Ya, dan ini udah tahun terakhir, udah Mas Fatur udah waktu itu kelas 12. Oh iya, iya. Udah nggak ada kesempatan lagi. Sudahlah, bersyukur lah. Iya, iya, iya. Kemudian tahun ketiga sekarang ya, waktu kelas 12. Iya. Saya udah mau berjuang lagi. Iya. Udah perjuangan terakhir lah. Jangan menyerah sebelum berjuang. Oh iya. Ini. Saya kembali ke partner saya. Wah, CLBK. Wah, dengan Vano. Vano. Iya, iya, iya. Ternyata teknis lombanya itu berubah. Oh, karena pandemi atau? Karena pandemi tidak bisa datang langsung. Nah, akhirnya dulu kan penyisian semifinal mengerjakan soal, mengerjakan esai gitu. Nah, sekarang kan rentan contekan ya. Ya. Rentan ketidakjujuran lomba. Nah, akhirnya lombanya dibuat langsung ke business plan. Oh, model bisnis. Model bisnis. Begitu. Lalu saya di kontak Vano. Ya. Kan dulu ketika kelas 10 leadernya saya. Ya. Nah, waktu kelas 12 ini leadernya Vano. Jadi wah, nggak terima ya. Yang memanage kamu bagian apa, aku bagian apa, Vano. Ya. Tapi ya mungkin karena pandemi mentalitasnya jadi turun, daya juang jadi turun, saya itu jadi awalnya agak semangat. ya tidak semangat. Kerja saya itu lebih sedikit kalau dibandingkan Vano. Jadi 90% usahanya itu saya akui dari Vano. Woi. Itu kan diseleksi 5 besar. Nah, 5 besar yang mengajukan proposal, ternyata diterima. Nah, kemudian bikin video, bikin presentasi, bikin rancangan, dan itu sebagai besar usahanya Vano, dan alhamdulillah masuk 5 besar. Nah, ketika waktu presentasi udah berdek ini se-Indonesia udah saingannya, lawannya se-Indonesia, gimana mau ngalahin? Ketika presentasi kita dapat nomor urut 3. Presentasi ketiga. Lihat nomor 1, waduh, ini kok bagus banget ya. Gimana ngalahkannya? Nomor 2 lebih bagus lagi. Waduh, mikir. Saya telepon Vano di line. Gino, ya apa ini? Oh, itu presentasinya nggak kumpul itu? Enggak, saya lewat waktu itu lewat Zoom. Jadi bisa terpisah. Ini gimana loh? Sama Vano bilang, nggak apa lah, jalannya bisa. Bismillah. Terus dapat giliran presentasi. Itu sebelumnya sudah persiapan ya, latihan presentasi, dan itu merasa kan belum cukup ya, belum lancar. Dan yaudah, Bismillah. Ya kan, ya presentasinya tuh alhamdulillah lancar, walaupun agak
tegang gitu. Ini kemudian oleh dewan jurinya tuh dikasih pertanyaan macam-macam. Ya Allah. Saya mikir perasaan tadi yang kelompok 1 2 nggak seberat ini pertanyaannya. Ya. Sudahlah, dijalani dijawab semampunya. Bagian urusan teknis saya yang jawab, urusan dari segi bisnis mana yang jawab. Nah, kemudian lihat pedung nomor 4, saya yang nomor 5 juga. Saya mikir, alhamdulillah aman lah. Ini bukan merendahkan dia. Melihat kalkulasinya Lihat, itu ya. kelihatan. Perbandingannya terlihat. Alhamdulillah dapat 2-3 lah minimal. Ya. Nah, itu hari Sabtu. Kemudian pada hari Minggunya, besoknya itu pengumuman kayak gini. Pengumuman. Itu gimana? Gimana Pak? Dilanjutkan Pak? 3-2-1 itu. Waktu diumumkan itu mulai dari juara 3 dulu kan. Oh, juara 3 Juara dulu. 3 terlebih dahulu. Juara 3 yang keluar bukan nama tim kita kan. Oh. Terus Waduh. masih ada feeling lah mungkin juara 2 gitu kan. Oh iya iya. Karena kebetulan waktu itu pertanyaannya memang pertanyaan berat kan. Waktu juara 2 muncul juga bukan nama tim kita kan. Wah. Di situ saya sudah kayak hopeless gitu kan. Oh, nggak jangan-jangan dapet malah ini. nggak masuk gitu. Iya. Begitu muncul nama juara 1, ternyata malah tim kita kan. Alhamdulillahnya tim kita. Padahal prediksinya juara 3 malah dapat juara 1. Iya. Luar biasa. Itu waktu itu Vano apa? Idenya apa waktu itu yang diangkat? Waktu itu saya idenya ini kan memfasilitasi, jadi saya bikin platform yang memfasilitasi UMKM khususnya pedagang keliling. Oh, pedagang keliling. Iya. Yang keliling perumahan-perumahan itu. Iya. Apa yang difasilitasi apa? Jadi selama ini kan adanya perkembangan teknologi kan manusia semakin dipermudah kan. Salah satu produk yang ide awal saya itu dari GoFood kan. Oh, GoFood, layanan iya. GoFood. GoFood kan mempermudah orang buat pesen makanan. Iya. Jadi orang nggak perlu kemana-mana, Oh. makanan datang sendiri ke rumah. Nah, Oh. dari situ saya kepikiran, GoFood ini kan hanya memfasilitasi restoran atau pedagang-pedagang yang sudah memiliki modal cukup. Ya. Dan penghasilan mereka juga sudah cukup besar. Betul. Terus saya di situ mikir, pandemi seperti ini kan juga berdampak ke pedagang-pedagang kecil. Ya. Mereka penghasilannya berkurang, terus juga dagangannya nggak laku. Ya. Kenapa nggak saya bikin platform yang serupa dengan GoFood, tapi saya rubah fokusnya menjadi ke UMKM. Oh, berarti kamu membuat banyak aplikasi. Iya. Untuk pesan makanan, tapi lebih kepada UMKM kecil ya? Iya. Atau para pedagang keliling. Iya. Dan hasilnya platform itu mampu memberikan semacam kayak kanal mereka akan mendapatkan konsumen gitu ya, Iya. dengan mudah. Ya, mudah sekali. Wah, berarti gara-gara juara 1 terus kamu dapat tiket gratis atau free pass sistem informasi ITS 2001. Selamat ini ya pada para pemirsa sekalian. Ini tidak simsalabim ya, tapi memang by proses dengan perjuangan. Nah ini Mas Pijar ini kayaknya juga mendapatkan tiket yang sama tapi di jurusan berbeda. Iya, Di mana Mas? Di teknik elektro ITS-nya. Teknik elektro ITS. Oh, dari apa? Dari jalur apa? Lomba juga. Iya, dari jalur lomba ini Oh, juga. gimana kan? Bisa diceritakan sedikit Mas Pijar. Lombanya itu lomba apa? Terus Lombanya namanya Elektra Ustaz, yang ke-10 Elektra? ini. Iya, Elektra yang 10 ini dengan yang pelajaran yang dilombakan itu kayak logika, fisika, matematika, pemrograman dan juga rangkaian listrik Ustaz. Oh, Ya, gitu. Iya. Dan bobot yang paling banyak itu pemrograman sama rangkaian listriknya Ustaz. Dan Jadi kamu seperti suka dengan mata pelajaran itu? Ya, matematikanya Ustaz lebih tepatnya. Matematikanya. Ya, sama logikanya. Ya, seperti itu. Waktu itu pasangannya siapa? Sama dapat sendiri Ustaz. Oh, sama Dava. Wah, ini kamu man of the match Dava. Itu Dava dapat 2 nih berarti. Iya. Elektro dapat, sistem informasi juga dapat. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, istimewa. Itu kapan itu kompetisinya juga nasional, terus kemudian finalisnya berapa? Skalanya nasional Ustaz.
Terus untuk peserta penyisiannya itu kira 600 600 tim. Oh, 600 tim. Ya, 1.200 peserta. 1.200 Ya. peserta. Masya Allah. Lalu untuk semifinalnya itu diambil 100. 100 tim. 100 tim, setelah Finalnya itu dari 100 diambil itu 10. diambil 10, Iya, Sat. terus Juaranya sampai 3. diambil satu. 3. Waktu pengumuman itu juga gitu, 3 dulu, 2 terus. Pasti, Sat, sepertinya kayak gitu. Nah, sebelumnya punya prediksi nggak? Oh, ini bakalan menang ini, artinya kan biasanya kalau sudah lihat lawan-lawannya itu, atau bahkan mungkin awalnya nggak nyangka kalau bakalan menang. Gini, dan itu kan lombanya 2 minggu sebelum Pendaftaran. tutup ya. Oh ya, penutupan SNMPTN. SNMPTN tutup 2 minggu sebelum pendaftaran. pendaftaran SNMPTN ditutup. Iya. Tutup itu. Nah, Terus itu awalnya itu latar belakang lomba ini. Nah, Pijar itu kan ketika daftar itu menyerahkan 3 sertifikat. oh, sertifikat untuk Nah. dokumen. Nah, Pijar ini sertifikatnya masih 2, Kurang 1 kurang 1. Nah, saya ngajak Pijar itu supaya dapat sertifikat pelengkap gitu. iya, Iya, Sat. cuma nemenin Pijar dapat sertifikat aja. Paling nggak semifinal atau final tuh udah Lumayan. cukup lah. Kenal. Niatnya cari sertifikat malah dapat pripas. Wah, Iya, Sat. ini pasti ada Coba. sesuatu luar biasa ya. Gitu bisa gimana ya? Ya jadi awalnya itu mungkin saya sama Dava itu sering kayak ngobrol masalah kuliah juga sih, Sat. Kayak gimana Dava kan dulu waktu itu sempat bingung antara beberapa pilihan gitu kan, Sat. Nah itu akhirnya saya juga ngasih masukan Dava gini, akhirnya bahas-bahas dan saya ngaca ke diri sendiri, Sat. Ceritanya saya nggak ada sertif lomba gitu loh, Ya. lomba yang tingkatnya nasional gitu. Ya. Ya apa gitu. Akhirnya saya sempat kontak Dava gitu, terus habis itu Dava juga ngasih apa ada Elektra gitu. Ya wis, gas aja gitu. Saya gitu Digas aja. aja. Iya, digas aja. Ya. Aspal gitu ya. Hitungannya kan skala nasional. Ya. Kalau at least kalau dapat finalis juga udah lumayan gitu Udah Sat, untuk lumayan. menambah. Untuk gantiin yang sertifikat paling bawah saya gitu. Ya. Akhirnya ya seperti itu. Ceritanya ya udah langsung berlanjut gitu. Sat. Dan menang. Alhamdulillahnya menang. Masya Allah, luar biasa ini ya. Keren. Ya. Oke, gini, Pak Anu sama Pijar, apa yang kalian capai saat ini kan wow banget ya. Di saat teman-teman kalian masih berjibaku dengan tryout, dengan bimbel untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, tapi kalian sudah dapat tiket gratis ya, dengan ya tentunya dengan perjuangan yang kalian persiapkan. Kalau boleh Ustadz tahu, dulu ketika kecil ya, nggak tahu apakah TK atau SD, pernah terlintas nggak ya mimpi-mimpi yang sekarang ini kalian alami itu? Apakah hasil dulu mimpi kamu dari kecil, atau ini karena perjalanan waktu sehingga kamu punya sesuatu yang baru terus kamu saya mulai dari Pijar dulu. Gimana? Soal dengan mimpi ya, Sat. Mungkin ayah juga sering, orang tua ngasih tahu kalau saya itu dulu pernah TK, pernah bermimpi jadi pemadam kebakaran, Sat. Oh. Iya, Sat. Saya nggak tahu itu terpintas dari mana Fireman, juga. fireman. Iya, itu TK, Sat. Ya mungkin lihat sosok pemadam kebakaran dulu kayak keren gitu, Sat. Juga beda dengan yang lain. Kalau biasanya anak lain polisi atau Ya, tentara. Gitu. Saya pemadam kebakaran gitu mungkin. Iya. Cuman beranjak waktu gitu SD mungkin saya udah mulai terlintas arsitek gitu, hal-hal yang mulai baru lah gitu. Seperti bisnis gitu. Itu di SD. Terus SMP itu saya mulai banyak gali hobi kan, Sat. Dari hobi itu terpintas untuk cita-cita sebagai mungkin desainer gitu, Sat. Dan grafis gitu, terus desain interior, bahkan saya pernah mikir untuk jadi marketing communication kayak gitu-gitu, Sat. Ya. Terus habis itu dilemanya saat SMA ini, Sat. Banyak sekali, mungkin dibilang setelah menggali-gali tadi, Ya. dilemanya itu tambah banyak gitu, Sat. Ya. Milih diantara sekian banyak hobi dan impian, mana yang mau dijadikan sebagai tujuan hidup, profesi gitu, Ya. bukan hobi gitu. Ya. Kalau hobi mungkin ya udah ditinggalkan juga nggak masalah gitu. Oke. Hanya sekedar bukan niatan dalam tanda kutip nyari uang gitu. Tapi kalau profesi harus sukses gitu. Ya. Nah, jadi alhamdulillahnya di akhir kelas 12 ini akhirnya saya berkesimpulan untuk ngambil bisnis. Oh gitu. Ya.
dulu mimpinya pengen jadi pemadam kebakaran. Iya Ustaz. Di tengah perjalanan sempat di dunia desain ya. Iya. Sekarang mantap untuk masuk ke dunia bisnis. Tentunya itu butuh perenungan input dari berbagai macam sumber ya. Iya Ustaz. Oke. Tentunya. Fine, istimewa. Iya Ustaz. Dulu kecilnya mimpinya pengen jadi apa Pak? Kalau saya dulu dari kecil pengen jadi perwira angkatan darat. Perwira angkatan darat. Iya. Wah. Terus? Jadi dulu saya sampai kelas 11 SMA itu sama sekali gak kepikir mau kuliah di PTN. Saya pinginnya masuk ke akademi militer. Akademi militer. Tapi setelah saya diskusi, ternyata nggak diizinkan sama orang tua saya. Ya. Itu pas SMA. SMA kelas 11 kemarin. Kelas 11. Iya. Padahal sebenarnya feelingnya sudah pengen ke akmil gitu ya. Iya. Tapi ketika mau mengambil keputusan itu ternyata orang tua lebih menyarankan untuk ke PTN. Iya. Nah, ketika mengambil keputusan untuk tidak ke akmil, apakah sudah langsung punya bayangan berarti saya sukanya ke sistem informasi atau waktu itu sempat terpisah? Sebenarnya nggak ada sih kan. Setelah saya nggak dibolehin itu, terus kan saya mikir ya sudahlah, saya yang ngalah aja. Soalnya kan percuma saya misalnya nanti tetap jadi perwira angkatan darat, tapi orang tua saya nggak ridho gitu kan, hidup saya nggak barokah kan. Oh gitu. Jadi mending saya ikuti apa kata orang tua saya saja. Di situ saya cuma doa kan, mau kuliah apa saja, yang penting nggak membebani orang tua saya kan. Oh masya Allah. Orang tua Iya. apa itu ridho dan orang tua mendukung gitu ya. Dan sekarang sudah mendapatkan sesuatu yang dalam tanda kutip orang tua sudah oke ya. Misalnya kalau kamu di TS Oke itu. oke ya, oke banget gitu ya. Iya. Alhamdulillah, masya Allah, sebuah karunia yang tak terkira ya Pak ya. Awalnya pengen ke dunia militer, tapi orang tua lebih nyaranin ke peperangan negeri ya. Pak Dava ini Dava. Dulu apa dong mimpimu kan ketika kecil kan? Dulu orang tua saya tuh cerita, saya tuh pernah pengen jadi profesor. Profesor. Waktu kelas 2 atau kelas 1 SD ya? SD. Nah, cerita gitu. Nah, itu alhamdulillah orang tua itu support ya, walaupun masih kelas 1 belum ada bayangan. Ya. Sempat dibelikan ayah saya itu buku tebelnya tuh 800 halaman. Wow. Dan itu bahasa, SD itu ya? SD hadiahnya buku 800 halaman. Dan itu bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Nah, dari situ saya jadi hanya kuat buat baca banyak. Oh, emang suka baca ya? Iya, buat baca. Di rumah alhamdulillah ada perpustakaan pribadi. Oh, ada perpustakaan pribadi. Nah, waktu SMP ketemu 2 orang ini. Iya. Alhamdulillah juga kelas. Oh, sekolah. Saya dapat perspektif baru. Ternyata bicara ini udah belajar desain grafis. Oh ada ya kayak gini. Waktu kelas 7, kelas 8 saya belum ngerti komputer. Oh gitu? Belum ngerti. Ngertinya tuh ya HP gitu. Dan beda HP waktu itu dengan sekarang dan sekarang. Ya. Itu masih yang Standar lah. Ya, betul. Kemudian ketika kelas 9 kalau nggak salah, itu sempat ada game yang sekelas itu main namanya Werewolf. Ya Werewolf. Main Werewolf. Iya. Nah, apa hubungannya? Waktu itu game Werewolf itu dimain di line. Saya itu jadi tertarik. Oh, ini konsepnya kan simple, tapi menarik. Menarik. Nah, saya cari-cari, ini gimana cara bikin game. Oh, kamu tertarik untuk membedah game itu maksudnya? Ya. Saya pengen orang lain aja bisa bikin sesimpel ini, saya harus bisa. Oh. Nah, itu saya mulai tertarik dengan pemrograman. Nah, di situ baru Mulai. muncul bibit-bibit. Nah, pengen masuk ke
dunia pemrograman dunia pemrograman. kelas 9. Nah, waktu masuk di SMA itu awalnya itu saya bingung. Teman-teman itu ada sudah bicara perguruan tinggi, sudah bicara UNER, sudah bicara ITS, sudah bicara UB. Nah, saya itu kan nggak ngerti. Ini pembahasan itu kemana sih? Kok ngerti di universitas ini ada jurusan ini, universitas itu ada jurusan ini, kok hafal sih orang-orang? Saya mikirin tahu dari mana ya? Nanti jadi cari-cari tahu ya. Nah, itu saya karena sudah ada background pemrograman, saya cari mana yang PTN yang ada ya, yang bagus. Nah, awalnya saya udah pingin ITB ya, karena prestisnya tinggi ya. Sebagian besar karena prestisnya itu Ya. Dan kemudian ketemulah dengan UX sampai dengan sekarang ini. Artinya dulu dapat perspektif baru itu ketika perjalanan SMP ya. Oh ternyata ada disiplin ilmu yang juga sangat menarik, yang itu juga bisa digeluti dan bisa mendapatkan sebuah hasil yang luar biasa di perjalanan dari masa kecil sampai pada titik sekarang. Tapi gini, mungkin banyak teman-teman tadi akan bertanya-tanya, sebenarnya kalian ini butuh buku nggak sih? Artinya kan gini, mungkin disarankan benar aja tiap harinya itu ditemani buku, mungkin ya belajarnya mungkin 7 hari berturut-turut kalau bahasa kita ya. Tapi saya ingin tahu sebenarnya kalian ini termasuk anak yang memang butuh buku atau belajar itu sebagian dari ritme yang keseharian atau apa? Sama dari Fana dulu. Menurut saya sebenarnya bukan butuh buku. Bukan butuh buku ya? Oh bukan ya, ini dicatat ya, artinya ini bisa jadi salah satu referensi lagi. Tapi gimana Manu? Kok bisa sampai mendapatkan sebuah pencapaian ini? Kalau untuk belajar kan memang itu kewajiban, Zat. Kewajiban kita sebagai pelajar kan mau gimana juga harus tetap belajar, Zat. Jadi saya belajar, tapi saya itu tipe orang yang gak bisa belajar lama-lama di depan buku. Oh, berarti durasinya Iya. Saya lebih suka belajar ke mungkin teori yang ada ke penerapannya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Itu saya lebih nangkep. Oh gitu, berarti lebih ke aplikasinya gitu ya. Iya. Boleh tahu sehari biasanya paling lama berapa jam? 1 jam itu sudah lama. 1 jam itu Iya. sudah paling lama. Iya. Tapi istiqomah ya, artinya Iya. jangka panjang gitu ya. Ternyata. Tapi Chan gimana? Saya kalau bisa dibilang juga bukan kutu buku juga sih. Oh gitu ya. Di antara anggota keluarga, Ya. saya yang paling nggak suka baca buku. Oh gitu. Sebetulnya, ya. Nggak tahu kenapa ya, Sat. Cuman kalau bisa dibilang ya nggak kutu buku. Tapi kalau semacam kebiasaan belajarnya gimana? Kalau kebiasaan belajar, ya sebetulnya sama kayak Vanu gitu, Iya. kayak kewajiban kita ya belajar gitu. Berarti lebih kepada kesadaran belajar. Iya, kesadaran belajar. Bahwasanya itu adalah sebuah kebutuhan dan harus ketika memang saatnya harus belajar ya fokus Iya. belajar. Iya gitu. betul. Tidak kemudian kita terkalahkan dengan aktivitas lain ya. Iya. Nah ini Pak Profesor ini. Kayaknya kalau ini jawabannya pasti ini. Gimana ada Pak? Dulu ya, Dulu ya. dulu saya suka baca buku sampai waktu teman-teman yang lain lagi main lagi apa, saya baca buku sendiri. Jadi kalau sekarang sudah berubah, yang berubah bukan semangatnya, tapi berubah itu medianya. Saya sekarang baca teks yang berubah digital. Oh teks digital. Tetap membaca tapi tidak jadi Bukan dari textbook cetak gitu ya, tapi digital. kalau kuat berlama-lama itu tergantung topik yang saya baca. Sukanya apa? Atau buku yang paling disukai? Saya itu tertarik pada kayak sebenarnya ilmu sosial, Oh sosial. kayak ekonomi, psikologi.
kadang juga bahasa saya juga suka baca seperti itu. Ya kalau disuruh baca buku biologi, ya mohon maaf ya, iya yang ngantuk saya. Tidak suka biologi. Ya ngantuk karena nggak tertarik, tergantung tertarikannya pada materi yang di dalam buku itu. Berarti memang suka ya, artinya membaca itu bagian dari sebuah aktivitas yang. Tapi kalau boleh tahu ritme belajarnya gimana, ada Pak? Apakah ada plot tertentu sehari itu harus sekian jam atau gimana? Enggak ya, saya juga sering dimarahin sama orang tua, saya nggak pernah belajar. Oh gitu, nggak pernah belajar tapi bisa gitu. Model saya itu ya, sekolah itu kan tempat belajar. Jadi kalau di sekolah ya belajar, jangan yang lain. Oh, berarti ketika di sekolah ya sudah fokus bagaimana semua persoalan itu selesai di sekolah, nanti di rumah tinggal review ringan-ringan gitu ya. Enggak. Enggak juga. Rumah itu tempat istirahat, jadi Oh, buat ya berleha-leha, buat istirahat. Ya, gitu. fokus istirahat, jangan yang lain. Ya. Teman-teman, ini ya berbagai macam sudut pandang, nanti teman-teman bisa gayanya teman-teman nanti ada di mana. Apakah seperti Mas Dava yang ketika di sekolah ya fokus sekolah, ketika di rumah beristirahat, atau bisa Mas Fano atau Mas Pijar. Intinya belajar itu kewajiban, dan kalau kita sudah meniatkan diri untuk melaksanakan kewajiban, ya kita nggak bisa diganggu dengan akses lain. Nah, intinya di sana. Oke. Sekarang gini, Fano, Pijar sama Dava, ngaruh nggak sih kalau kita di sekolah terus kita disibukkan dengan organisasi, ikut OSIS lah, ikut kegiatan apa itu organisasi lah. Menurut kamu harusnya kita itu fokus saja belajar, nggak usah organisasi, atau seharusnya kita juga harus tetap berorganisasi? Sama bisa dulu deh. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau bisa dibilang saya di sini yang lebih hitungannya organisasinya lebih banyak hitungannya. Oh, Enggak kalau diantara di sini gitu. Iya. Kalau bisa bilang. Jadi mungkin saya bisa ngasih pendapat itu sebetulnya kalau masalah adanya organisasi dalam sekolah ngaruh di proses pembelajaran di sekolah dan juga di rumah. Itu sebetulnya mempengaruhi, pasti mempengaruhi. Cuman bukan mempengaruhi di jadwalnya sebenarnya, tapi di sikap kita sih sebenarnya. Oh gitu ya. Ya, jadi gimana itu akan mempengaruhi sikap kita, gimana kita memanage waktunya. Jadi seperti itu. Bukan karena kayak ada beban tugas ini akhirnya jadwal kita tambah padat, bukan seperti itu, tapi dengan beban tugas itu maknanya itu kita disuruh untuk bisa mengatur waktu. Oh, justru dengan pertamanya beban, Iya. kita malah punya keterampilan untuk memanage beban-beban itu supaya semuanya bisa tercapai. Jadi lebih ke arah mempengaruhi sikap kita, Ustaz. Pijar sendiri anak organisasi ya? Iya, Ustaz. Ketua departemen. Ketua Departemen Teknologi. Wah, ketua departemen. Berarti organisasi itu dalam tanda kutip justru malah menunjang keterampilan kita dalam manajemen waktu berarti. Iya, Ustaz. Itu sama. Kalau kamu gimana, Pak? Kalau dari saya, menurut saya organisasi itu malah kebutuhan. Malah kebutuhan? Iya, karena begini, Zat. Kita nanti ketika ada di dunia kerja atau ketika kita sudah dewasa, mungkin pelajaran-pelajaran SMA hanya dipakai 5-10% ya. Kita lebih pakai gimana caranya kita berkomunikasi sama orang, gimana cara kita manage orang, betul. Gimana cara kita manage waktu, terus memahami karakter orang yang beragam. Itu mungkin lebih kita akan pakai di dunia kerja yang semuanya itu didapatkan di organisasi. Kalau untuk waktu, pembagian waktunya sendiri memang pasti mempengaruhi seperti apa yang tadi dikatakan Pijar. Organisasi pasti mempengaruhi gaya belajar kita, mungkin jadwal belajar kita yang sebelumnya kita tanggungan sekolah, sekarang ada 2 tanggungan organisasi juga tanggungan sekolah. Itu kembali ke diri kita sendiri kan. Ke gimana caranya kita bisa memprioritaskan mana yang terlebih dahulu, organisasi dulu atau sekolah dulu. Itu kalau dari saya. Wow, luar biasa gitu. Fano sendiri organisasi ya? Iya. Di departemen Leadership. Wow. Siapa? Pak Profesor ini gimana?
saya mungkin ada perspektif lain. Wah, Jika- perspektif lain. Jika dulu ingin masuk ke organisasi dapat berita gitu kan, ketika kelas 11 ketika organisasi nilai itu jeblok, dapat berita gitu dari kakak Iya. kelas. Ternyata Kemudian ada ya saya mikir lah nanti jeblok gimana. Nah, ya sudahlah saya dijalani ya. Nah, kemudian ya betul kata kakak kelas itu nilainya jeblok. Nah tapi karena apa ngomongin pesaing-pesaing yang pintar itu juga di organisasi, akhirnya kolektif jeblok semua. Nah, sehingga secara relatif saya itu tetap bahkan itu naik. bahkan malah naik. Saya jeblok tapi yang lain jebloknya lebih banyak. Artinya nilainya turun. Jadi mungkin kan ada concern gitu dari yang kelas 10 ingin masuk ke organisasi, nah, takut nilainya jeblok. Jangan khawatir, yang lainnya jeblok juga. Oh gitu ya. Tapi artinya akademik tetap masih bisa terpacu kan, nah, walaupun Tetap bisa, karena yang kan biasanya belajar sama yang pinter-pinter juga. Nah yang pinter-pinter kan juga di organisasi. Nah dia sama-sama tertinggal. malah kumpul dengan yang iya, pintar. justru Iya. ngumpul. Iya. Jika tertinggal bareng, nanti belajarnya juga bareng. Ini ngomongin saya, Ustaz. Oh iya, ini ternyata jadi, Saya paham, Ustaz. iya. Ya nanti kita damai ya. Ya, oke. Jadi pemirsa ini organisasi itu benar menyita waktu, tapi justru itu akan memberikan keterampilan kita untuk bagaimana memanage waktu kita. Karena jangan pernah berpikir bisa memanajemen waktu kalau kita nggak banyak kegiatan. Apanya yang mau di manajemen gitu ya. Nah, justru dengan banyak aktivitas maka manajemen waktu kita akan semakin baik. Oke, ini sebenarnya ini pertanyaan ini kayaknya paling banyak itu kira-kira kan kita ini kan ya Ustadz juga pernah muda, pernah masa SMA ya, apalagi kalian kan juga kadang-kadang gitu ya, apalagi di era sekarang di mana komunikasi dengan lawan jenis itu sangat terbuka sekali kan melalui media sosial atau ketemu di kelas. Seberapa atau gini, pernah nggak bukan pernah nggak sih, pasti pernah ya, menurut kalian seberapa besar pengaruh lawan jenis terhadap perjalanan kita sebagai pelajar lah di usia-usia SMA? Sama dulu nih Mas. Artinya kan gini, mungkin kan kita ada godaan di sana di sini, tapi so far saya lihat kamu masih bisa memanage dengan baik lah. Kira-kira seberapa besar pengaruh lawan jenis dalam proses kita mewujudkan mimpi-mimpi kita, terutama di masa SMA? Sama dulu ini yang berani untuk berkomentar tentang lawan jenis. Ya. Dapat dulu ya. Saya. Gimana ya? Kan tertarik pada lawan jenis itu kan normal ya. Kan? Normal, fitrah. Kalau nggak tertarik itu justru yang bahaya. Iya. Tapi ya seperti nafsu-nafsu yang lain, nafsu makan, nafsu ingin memiliki harta, Ya. itu dikontrol dalam batasan syariat. Jangan sampai melenakan. Jangan sampai melenakan. Oke. Dan fokus sebagai pelajar ya belajar. Ya. Kalau pengen berumah tangga ya nanti habis lulus mungkin nikah ya silahkan. Tapi Ya, gitu aja. pernah ada satu masa ada godaan-godaan ke sana nggak? Kalau sampai yang kan kalau misalnya main game gitu kan, ada orang sampai lupa belajar karena main game. Ya. Kalau dengan interaksi lawan jenis tidak pernah jadi saya sampai lupa belajar, lupa makan, lupa Tapi pernah ada perasaan suka ke lawan jenis? Artinya pernah terbesit? itu ada. Tentu ada. Tapi masih Saya laki-laki. oh iya, oke. Tapi masih bisa memanajemen ya, Mas?
tidak sampai tidak sampai mengganggu aktivitas keseharian kita sebagai pelajar. Kita di organisasi juga masih tetap jalan dan tidak sampai melampaui batas yang disadarkan. Pak gimana? Kalau dari saya ya sama kayak Dava, itu normal, pasti terjadi di semua pemuda, di semua laki-laki pasti kayak gitu. Cuma kembali lagi, kita kan sebagai pelajar fokus utamanya ya harus belajar. Oh, tugas utama di fase sekarang ini ya. Kalau misalnya untuk urusan gitu-gitu mungkin nanti setelah lulus sekolahnya atau setelah sudah dibilang sukses lah baru ngurusi kayak gitu. Sejauh ini aman ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Teacher ya? Kalau saya Sat, mungkin basicnya saya bisa dibilang juga waktu SMP kan berkumpul dengan teman-teman di sini ya Sat. Ya. Hitungannya saya udah nggak tahu sama sekali Sat, kehidupan perempuan juga gitu Sat. Dalam artian saya kadang juga tidak memandang perempuan itu sebagai perempuan, maksudnya ya udah sebagai cowok gitu loh Sat. Maksudnya saya interaksi ya udah cowok gitu loh. Ya kadang saya berpikir seperti itu, nggak dalam tanda kutip nggak pakai empati gitu Sat. Oh gitu. Ya saya itu mungkin SMP kayak gitu karena temennya cowok semua Sat, dan mungkin teman-temannya kayak gini dipisah gitu. Dipisah. Walaupun dipisah kan kalau di SMA kan dipisah juga tapi lebih dapat pandangan baru gitu Sat. Masih ada peluang ketemu. Iya, dan juga pandangan baru gitu Sat. Ya. Nah, itu dari situ saya mulai kayak waktu masuk SMA saya juga merasakan kayak pasti ada godaan-godaan seperti itu dan rasa ingin mencoba pasti lah Sat. Saya juga pernah suka orang juga pastinya gitu, orang jenis gitu. Cuman dari situ mungkin ada yang terbesit di pikiran gitu, kalau kenapa enggak esensi perasaan itu kenapa nggak dipantulkan ke diri kita untuk jadi semangat aja untuk kedepannya gitu. Jadi saya berpikirnya kalau untuk sekarang ya bener katanya Vano, ini sekarang belajar aja gitu. Esensi dari rasa suka dengan lawan jenis itu jadikan kita sebagai motivasi aja. Walaupun ada beberapa orang yang bilang nggak ada namanya motivasi, tapi kalau menurut saya itu bisa jadikan motivasi kalau kita terus berjuang. Ya kita bisa jadikan itu. Jadi perasaan suka terhadap lawan jenis itu fitrah normal. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa memanage, mengelola, mengekspresikan itu tetap berada di koridor yang disyariatkan dan kita masih terjaga dalam fokus utama kita pada saat ini adalah pelajar. Maka tugas utama kita adalah belajar, apakah memang belajar untuk kebutuhan masa depan dan juga belajar untuk terus kita menjadi lebih baik. Wah ini sudah terasa waktu semakin panjang dan kita sudah banyak ngobrol ya terkait dengan mimpi, terkait dengan ekspektasi, terkait dengan gaya belajar, organisasi dan sebagainya. Mungkin nanti saya bisa minta closing statement ya, apa itu motivasi kalian untuk adik-adik, karena kan tentunya ke depan akan mungkin tantangannya sangat beda dengan zaman kalian kan ya, baik itu mungkin nanti tantangan masuk perguruan tinggi atau mungkin tantangan di organisasi atau sebagainya. Barangkali kalian bisa memberikan semacam ya kata-kata pemotivasi untuk adik-adik. Yang mulai dari Ivan dulu. Kalau dari saya untuk kata-katanya, silakan kalian bermimpi setinggi langit, tapi jangan lupa usaha kalian juga harus sekeras batu. Masya Allah. Karena begini rasa kecewa itu datang ketika ekspektasi yang tinggi tidak dibarengi dengan usaha yang realistis. Akan kecewa gitu ya? Iya. Antara mimpi dan usaha tidak seimbang. Iya. Bermimpilah setinggi langit dan bekerja keras biasa. Naufal Fano. Ijar. Kalau saya pernah mendengar banyak orang bilang kalau misalnya Thomas Alva Edison itu melakukan kegagalan sebanyak 999 kali dan ke 1000-nya dia berhasil sukses dan mengubah yang namanya tatanan dunia dengan adanya lampu pijar itu. Tapi kalau menurut saya sudut pandangnya agak digeser dikit, di mana Thomas Alva Edison bukan dalam artian gagal 999 kali, tapi memang membutuhkan step sebanyak 999 kali untuk mencapai kesuksesan. Jadi bagi teman-teman yang merasa kalau
belum ada prestasi, belum menang atau belum dikatakan sukses, mungkin stepnya setiap orang itu beda-beda, dan mungkin Allah mengasih ujian bahwa mungkin kita stepnya lebih banyak daripada orang lain, ada orang lain yang lebih sedikit gitu, dan itu harus tentunya juga dibarengi dengan yang namanya usaha keras kita. Berarti pastikan berproses, dan tentunya kita akan mencapai puncak di mana kita akan menemukan sesuatu yang kita ingin. Betul. Aldin Bijarza, Pak Profesor ini gimana? Gini Sir, sukses untuk tiap-tiap orang itu kan berbeda. Ya. Sukses bagi si A itu belum tentu sukses menurut si B. Betul. Nah, untuk mencapai sukses itu perlu tujuan. Ya. Kemudian tujuan itu bagaimana kita bisa mencapai. Ya. Nah, kadang orang itu bilang saya ingin sukses, tapi nggak tahu, nggak punya gambaran suksesnya itu seperti apa. Ya. Nggak punya tujuan yang bisa diraih gitu lah. Ya. Jadi menurut saya untuk mencapai kesuksesan diperlukan pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai, kemudian usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Gitu. Jadi tetapkan tujuan dan segera lakukan usaha untuk mencapai tujuan itu. Ahmad Diandava Yudhistira, Insya Allah luar biasa. Para anak-anak hebat ini ya, Mas Pijar, Mas Fano, Mas Dava, di pemirsa sekalian, bincang-bincang kita ini tentunya syarat akan makna, syarat akan motivasi, syarat akan sebuah pencapaian yang nanti para pemirsa juga bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh para pemuda hebat ini. Mereka sudah bisa melampaui di atas rata-rata usia mereka. Artinya perjuangan, dedikasi, kerja keras yang telah mereka berikan tentunya juga mudah-mudahan nanti bisa kita tiru, bisa kita ambil motivasinya, dan yakinlah dengan kerja keras, dengan usaha yang optimal dan doa yang maksimal, semua mimpi-mimpi kita insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sesi ini menginspirasi kita semua, dan mudah-mudahan akan diikuti oleh pemuda-pemuda hebat lainnya, bahwasanya kita memang dilahirkan untuk menjadi orang yang hebat, dan memang Allah sudah menyiapkan kita menjadi para pemuda yang hebat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.